Kenapa banyak orang Tionghoa bisa kaya dari generasi ke generasi? Mereka nggak nunggu gaji gede, nggak pamer, tapi diam-diam jadi pemilik ruko, swalayan, sampai mall. Apa sih cara mereka mengatur uang? Nih, 7 rahasia keuangan orang Tionghoa yang bisa bikin kamu nggak perlu kerja selamanya. Simak baik-baik. Yang nomor 4 bakal bikin lo mikir ulang soal hidup lo sekarang. Uang bukan untuk dibelanjakan, tapi diputar. Coba renungkan sebentar. Berapa kali kamu terima gaji, lalu habis gitu aja? Beli baju, makan enak, gadget baru, semuanya buat nyenengin diri. Tapi orang Tionghoa, cara mikirnya beda. Buat mereka, uang itu bukan untuk dibelanjakan. Uang itu alat, bukan hadiah. Begitu mereka dapat uang, yang dipikirin bukan apa yang bisa gue beli, tapi gimana caranya uang ini bisa balik lagi jadi lebih banyak. Itulah kenapa orang Tionghoa sejak muda diajarin satu hal penting. Putar uangmu, jangan diamkan. Misalnya begini, dapat bonus 2 juta, bukan buat nongkrong fancy, tapi langsung dibelikan barang yang bisa dijual lagi, kayak baju grosir, makanan ringan, atau bahkan stok skincare. Jadi bukan konsumsi, tapi jadi modal dagang kecil-kecilan. Bahkan kalau nggak punya usaha pun, uang itu bisa diputar lewat arisan modal usaha, nabung emas, patungan properti kecil, atau masuk ke komunitas dagang. Mentalitasnya simple. Uang yang diem sama dengan uang yang rugi. Kalau lo taruh di dompet, uang itu pelan-pelan hilang. Tapi kalau diputer, dia bisa cari temennya sendiri. Itulah kenapa banyak orang Tionghoa yang kelihatannya hidup biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba 10 tahun kemudian punya 2 ruko, 1 restoran kecil, dan anaknya kuliah di luar negeri. Mereka nggak main pamer, tapi pinter putar uang. Jadi bro, mulai sekarang setiap kali dapat uang, tanya ke diri sendiri, uang ini mau gue habisin atau gue suruh kerja buat gue? Kalau lo pilih yang kedua, lo lagi jalan di jalur yang sama kayak mereka. Utamakan bisnis keluarga kecil dulu, skala nanti. Lo pernah lihat nggak sebuah toko kelontong kecil yang dijaga ibu bapak tua? Terus 10 tahun kemudian, anaknya yang lanjutin, jadi toko grosir, lalu buka cabang. Itulah pola yang sering banget kita lihat dari keluarga Tionghoa. Mereka nggak langsung buka usaha besar-besaran, mereka mulai dari yang kecil, tapi konsisten. Jualan sembako, buka toko rokok di pinggir pasar, atau jualan makanan ringan dari rumah. Tapi yang luar biasa adalah mereka libatkan keluarga sejak awal. Anak-anak bantu bungkus, istri bantu kasir, suami urus pemasok. Dari luar mungkin kelihatan remeh, tapi di balik itu semua, mereka lagi bangun sesuatu yang besar. Budaya kerja, rasa memiliki, dan tanggung jawab. Mereka nggak nunggu investor. Mereka nggak nunggu trending produk viral. Yang mereka andalkan cuma kerja keras bareng keluarga dan waktu. Banyak dari kita terlalu mikirin gimana dapat uang gede dari awal. Tapi orang Tionghoa mikir sebaliknya. Gimana caranya usaha kecil ini bisa jalan terus 10 tahun ke depan? Bahkan saat ada untung, nggak langsung dibagi buat gaya hidup. Keuntungan disisihkan buat nambah stok, beli kulkas, atau sewa tempat sedikit lebih besar. Pelan-pelan, tapi naik terus. Inilah kekuatan mereka, membangun bisnis keluarga, bukan bisnis instan. Karena yang dibangun bukan cuma cuan, tapi sistem dan warisan mental usaha. Jadi bro, kalau lo nunggu modal gede buat mulai usaha, coba ubah cara pikir lo. Mulai dari kecil, tapi jalanin serius, ajak keluarga, ajak pasangan. Karena bisnis yang dibangun dari rumah, kadang lebih kuat dari yang dibangun dari kantor mewah. Gaji adalah modal, bukan tujuan. Lo sadar nggak bro? Kebanyakan orang kerja keras tiap bulan cuma buat satu hal, ngejar gaji. Tapi bagi banyak orang Tionghoa, gaji bukanlah tujuan akhir. Gaji itu cuma modal awal. Mereka kerja di tempat orang, iya. Tapi di balik itu, mereka nabung diam-diam. Bukan buat liburan,
bukan buat gaya, tapi buat satu hal, bangun sesuatu milik sendiri. Buat mereka, kerja kantoran itu sekolah lapangan. Lo belajar gimana sistem jalan, gimana ngatur pelanggan, gimana atur stok, dan gimana bos lo mikir. Terus pelan-pelan, saat tabungan cukup, mereka resign. Bukan karena bosen, tapi karena udah siap buka jalan sendiri. Ini yang bikin banyak orang Tionghoa cepet naik kelas. Mereka nggak terjebak dalam lingkaran, kerja dapat gaji habis belanja. Mereka sabar, ngumpulin gaji bulanan bukan buat kenyamanan, tapi buat beli mesin produksi kecil, gerobak, atau sewa tempat usaha kecil-kecilan. Bahkan ada yang mulai dari jualan gorengan, bubble tea, atau barang grosiran dari pabrik. Mindsetnya gini, gua kerja keras buat orang lain hari ini biar bisa kerja untuk diri sendiri besok. Mereka paham, kalau lo kerja selamanya buat gaji, ya lo nggak akan pernah bebas. Tapi, kalau lo ubah gaji jadi modal, pelan-pelan lo bisa beli kebebasan itu. Jadi bro, sekarang lo kerja di kantor, di pabrik, di mall, gak masalah. Tapi mulai sekarang, lihat gaji lo bukan sebagai hasil akhir, tapi sebagai amunisi. Gunakan buat bangun sesuatu yang bisa bantu lo berhenti kerja di masa depan. Hidup di bawah kemampuan, bukan sesuai gaji. Pernah nggak lo ketemu orang yang gajinya 10 juta, tapi hidupnya kayak 15 juta? Nongkrong tiap minggu, cicil mobil, gonta-ganti HP, gaji besar, tapi tiap akhir bulan tetap nungguin transferan. Inilah mental yang nggak dimiliki banyak orang Tionghoa. Mereka hidup di bawah kemampuan, bukan sesuai gaji. Bahkan meskipun punya duit, mereka tetap naik motor tua, makan di rumah, pakai baju sederhana. Bukan karena pelit bro, tapi karena mereka ngerti satu hal penting. Uang yang nggak lo keluarin hari ini bisa jadi aset buat masa depan. Banyak orang sekarang hidup buat terlihat kaya, tapi orang Tionghoa hidup buat benar-benar kaya. Gaji 10 juta, mereka bikin hidup cukup di 4 atau 5 juta. Sisa uangnya dipakai buat muter, disimpan buat beli aset, atau ditanam buat dagang. Mereka nggak takut dibilang pelit, karena yang mereka kejar bukan pujian orang, tapi kebebasan dari tekanan uang. Coba bayangin, 5 tahun hidup hemat, tapi bisa beli ruko kecil yang disewakan 3 juta per bulan. Sementara yang lain masih cicil lifestyle, mereka udah punya passive income. Yang paling menarik, ini diajarkan sejak kecil. Anak-anak mereka diajak hemat, dikasih uang saku kecil, tapi disuruh mikir, uang ini bisa dipakai buat apa biar nambah, bukan biar habis. Jadi bro, kalau sekarang lo ngerasa hidup selalu pas-pasan, mungkin bukan gaji lo yang kurang, mungkin gaya hidup lo yang terlalu tinggi. Cobalah hidup sedikit di bawah kemampuan lo, bukan buat nyiksa diri, tapi buat ngasih ruang untuk masa depan. Investasi properti sejak dini. Lo pernah heran nggak bro? Kok banyak orang Tionghoa punya ruko, kontrakan, rumah 2 lantai, padahal tampangnya sederhana aja? Jawabannya cuma satu, mereka mulai investasi properti dari muda. Buat banyak orang Tionghoa, tanah dan bangunan itu bukan gaya hidup, itu mesin uang. Mereka rela naik motor butut bertahun-tahun demi bisa nyicil tanah di pinggiran kota, karena mereka tahu harga properti naik terus. Sementara nilai uang turun, mereka nggak nunggu kayak dulu buat beli properti. Mereka justru jadi kaya karena beli properti. Bahkan meskipun awalnya cuma bisa beli kos-kosan kecil atau ruko 1 lantai bekas, mereka tetap ambil. Disewain dulu, pelan-pelan hasil sewanya dipakai buat beli properti kedua. Mentalitasnya begini, beli rumah untuk ditinggali itu kebutuhan, tapi beli properti kedua itu kekayaan. Lo tinggal di rumah, itu nggak kasih duit. Tapi, ruko yang disewain, itu kasih income pasif. Inilah kenapa mereka bisa pensiun dini. Karena ketika banyak orang lain baru mikir beli rumah saat usia 40, mereka udah punya 2, 3 properti kecil yang kasih pemasukan tetap. Bahkan yang tinggal di kampung pun mikirnya begitu. Nggak beli motor mahal, tapi
nyari sawah atau tanah pinggiran buat dititip tanam. 1 dekade kemudian, harganya udah naik 3-5 kali lipat. Jadi bro, meskipun lo belum bisa beli properti sekarang, ubah dulu pola pikir lo. Jangan cuma nabung buat liburan atau mobil. Nabunglah buat beli tanah produktif. Karena properti itu bukan cuma tempat tinggal, itu sumber penghasilan yang gak pernah protes. Banyak anak kan nih Sam, banyak warisan yang diputar, bukan dipecah. Banyak dari kita mikir, makin banyak anak mitan di saat makin susah hidup. Tapi bagi banyak orang Tionghoa, banyak anak justru artinya makin besar kekuatan usaha. Kenapa? Karena mereka nggak lihat anak sebagai beban. Mereka lihat anak sebagai tim masa depan. 1 anak bantu jaga toko, 1 lagi bantu kirim barang, 1-nya belajar akuntansi, biar bisa bantu hitung laporan dagang. Warisan nggak langsung dibagi-bagi kayak kue, tapi diputar bareng. Misalnya, ruko ini buat kamu jaga dan kembangkan, hasilnya dibagi semua. Atau, tanah ini dipakai buat buka cabang baru, kamu yang kelola, tapi tetap milik keluarga. Pola pikirnya bukan hak gue apa, tapi kita bisa kembangkan apa bersama. Inilah kenapa banyak bisnis keluarga Tionghoa bisa terus hidup 2-3 generasi. Karena anak-anak nggak diajarin rebut warisan, tapi diajak bangun lebih besar dari apa yang diwarisin. Mereka sejak kecil udah disiapin mentalnya. Kerja bareng, sabar, tahan ego, dan ngerti nilai kekompakan. Jadi saat orang tua udah tua, yang diwariskan bukan cuma harta, tapi juga sistem kerja, pola pikir, dan rasa tanggung jawab. Bandingin dengan kita, banyak keluarga bubar cuma karena warisan belum dibagi rata. Sementara mereka justru makin solid karena tahu, 1 toko kecil bisa jadi imperium kalau dikelola rame-rame. Jadi bro, lo nggak harus punya banyak anak dulu buat mulai. Tapi mulai dari sekarang, ubah cara pandang lo tentang keluarga dan uang. Jangan cuma mikir bagi warisan, tapi pikirkan gimana bikin warisan itu terus berkembang bahkan setelah lo nggak ada. Jarang pamer, tapi tajir diam-diam. Lo pasti pernah lihat orang Tionghoa yang jalan kaki, pakai sandal jepit, baju lusuh, kelihatan kayak nggak punya apa-apa. Tapi jangan salah, bisa jadi dia punya 3 ruko di pasar, 2 kontrakan, dan deposito ratusan juta. Mereka nggak suka pamer, nggak suka sorotan. Karena buat mereka, kaya itu bukan buat dipamerin, tapi buat diamankan. Lo nggak akan lihat mereka flexing mobil baru di Instagram. Tapi diam-diam, mereka datang ke lelang tanah. Lo nggak akan lihat mereka nongkrong tiap weekend di kafe mahal. Tapi pas lo lagi rebahan, mereka lagi ngitung stok dan untung dari 3 cabang tokonya. Inilah rahasia besar yang jarang dibahas. Orang paling tajir seringnya justru yang paling diam. Karena semakin kaya mereka, semakin sadar bahwa ketenangan lebih mahal dari pengakuan. Kenapa nggak pamer? Karena mereka tahu, pamer bikin iri bikin omongan. Omongan bisa jadi masalah. Jadi, mereka pilih jalur diam, jalur selamat. Di balik rumah biasa itu, mungkin ada berangkas berisi sertifikat. Di balik motor tua itu, mungkin ada rekening deposito yang nggak pernah disentuh. Di balik gaya sederhana itu, ada puluhan keputusan cerdas yang nggak pernah mereka ucapkan. Lo tahu kenapa? Karena buat mereka, kebebasan finansial lebih penting dari validasi sosial. Jadi bro, kalau lo lagi ngerasa minder karena hidup sederhana, jangan khawatir. Selama lo lagi bangun sesuatu yang nyata, lo jauh lebih keren daripada orang yang cuma sibuk tampil kaya. Karena pada akhirnya, yang beneran kaya itu bukan yang paling banyak nunjukin, tapi yang paling tenang, meskipun gak ada yang tahu seberapa dalam isi kantongnya. Jadi bro, kalau lo perhatiin baik-baik, bukan soal keturunan, bukan juga soal hoki, tapi soal cara pandang. Cara orang Tionghoa ngelola uang bukan buat hidup mewah sekarang, tapi buat hidup bebas nanti. Mereka sabar, mereka hemat, mereka kelola gaji kayak modal bisnis. Dan yang paling penting, mereka kaya tanpa perlu ribut-ribut.
Sekarang, semua keputusan ada di tangan lo. Mau terus kerja sampai tua, atau pelan-pelan bangun jalan keluar. Kalau video ini bikin lo mikir ulang soal uang, klik like, share ke temen yang butuh, dan subscribe bro. Karena di video-video berikutnya, kita bakal bahas lebih dalam cara bebas finansial tanpa harus jadi orang kaya dulu.